Langsung masuk aja ke dalam round terakhir ini. Dia round terakhirnya sama Purgatory. Purgatory, let's go. Purgatory BTW juga. Juli, tau gak arti Purgatory itu apa? Apa tuh? Purgatory kalau dalam bahasa Yunani nih ya. Mungkin para viewers itu banyak banget belum tahu. Coba, apa tuh? Purgatory dalam bahasa Yunani itu adalah tempat di mana kita menunggu. Kita ini bakal dimasukin ke neraka apa masuk surga. Jadi kalau dalam agama alam barzah. Alam barzah. Alam barzah. Jadi purgatory itu alam barzah. Betul banget. Ceritanya. Makanya map ini tuh luas, besar, dan di mana-mana pun banyak tersedia yang namanya resource. Oh gitu. Seperti itu. Makanya mapnya luas ya karena Iya. manusia banyak. Bener banget. Jadi ini alam barzah ceritanya. Kok Iya. gua jadi merinding sholat kali ya habis ini. Habis ini kita sholat ya. Habis ini kita sholat ya Zur ya. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi kita langsung aja back to the game, di mana kita lihat ada persebaran lagi dan lagi ya. Nggak beda jauh lah persebarannya. Ada beberapa tim yang berdekatan, sisanya nyari yang aman-aman aja. Dari EVOS Immortal juga kali ini bergerak ke arah Forge, di mana yang sebelah kiri map ini akan ada sedikit pergesekan tentunya. Namun dari Dragon Phoenix Susana di arah Watchtower sudah mulai aduh pagi-pagi ternyata Ega ukti jump shot ternyata Udah tidak bisa melanjutkan ya. Betul banget, Dragon Phoenix emang gak memberikan sedikit pun ruang bagi teman-teman Ekobril. Dan kali juga emang udah 2 orang berhasil di pick off. Asunanya pun terjatuh lebih tepatnya. Udah 3. Ini menggila banget daripada teman-teman Dragon Phoenix. Ketika dia sadar ada beberapa musuh di depannya, mereka nggak langsung membiarkan mereka pergi begitu aja. Dipukul atau seenggaknya dibonyokin dah. Iya. Hilang 2 atau hilang 3. Dan kalian di sisi lain udah terdapat perang. Wow. Menjadi tim pertama yang udah dipulangkan ke lobby oleh tim UNB. Padahal di Gatron sekarang lagi oke banget ya hari ini mainnya. Tapi di match terakhir atau round terakhir kita kali ini, dia harus merasakan pahitnya Tusun. Oleh teman-teman dari UNB, langsung diluluh-latakan begitu saja. Satu squad langsung hilang. Kita beralih ke POV dari Bocil. Yang kali ini dia udah melihat adanya pergerakan dari seorang Ruli ya di arah kejauhan. Coba untuk dipantau aja terlebih dahulu. Tembakan sudah mulai dibuka, sakit banget. Setengah HP-nya sudah hilang mungkin dari seorang Bocil kali ini. Ada Gluol yang menghalangi. Tapi dari seorang Bocil tidak begitu saja membiarkan Ruli untuk mundur. Coba terus tembakin aja terus-menerus, ditungguin ternyata nih sama seorang Bocil nih Zur nih. Iya, dia setia banget nunggunya. Setia banget. Ekobrilnya pun tumbang di sisi lain. Ih gila, cepet banget ya. Cepet banget kan Tempo temponya. Purgatory ya. Dan juga si Bocil berhasil nge-take down si Ruli tadi. Akhirnya kesabaran membuahkan hasil ya. Bener banget. Baru kali ini nih gue ngeliat Bocil itu sabar banget. Sabar banget. Biasanya kan Bocil itu barbar ya. Barbar, tapi kali ini dia Sabar agak sedikit banget. sabar ya. Sabar Karena mereka banget. butuh poin mungkin ya. Iya, Jadi bener. mereka benar-benar pengen cari dari segi poin eliminasi dan placement poin yang bagus. Makanya tadi dia sabar banget, gak mau ceroboh lah intinya untuk melakukan betul pergerakan. banget. Sabar, santai, nunggu momentum. Ketika momentum itu ada langsung dimanfaatin banget. Betul. Sehingga dari Sasgo Boba itu menambah pundi-pundi killnya dari si Bocil tadi. Dan untuk pertama kalinya gue ngeliat itu Ses ada di area marble. Berada di area marble pertama Pertama kalinya. kalinya. Biasanya enggak di marble Biasanya ya. nggak di marble. Mereka tuh turunnya jarang banget ke marble. Dan kalau kita lihat juga dari map tadi, area marble, quarry, serta manten, villa, bahkan golf course itu emang bener-bener kosong. Kosong banget Kosong ya. banget. Padahal garis pesawatnya kalau kita lihat tadi nggak begitu condong kemana, terlalu condong kemana ya. benar. Begitu adilnya garis pesawat, tapi ada beberapa daerah yang kosong banget. Ya kosong banget, nggak terhuni sedikit pun, malah ada sedikit barbar juga. Dan ini dia round kelima, Zoom Putra. Walaupun mereka nggak buya, tapi mereka bisa ngamanin MVP loh. Iya. 6 poin eliminasi dari 6 seorang poin Putra, 15. Dan kali ini juga mereka lebih bersabar. Ini setupnya sama banget ya sih? Kayak round ketiga. Iya benar-benar sama. Mereka selalu menggunakan 2-2 ya, dimana 3-1 ya. Jadi sekarang malah 2-2. 2-2. Biasanya 3-1 tadi ya. Ini 2-2. Jadi mereka akan melebarkan sayap mereka dan musuh yang ada nanti bakal di sandwich sama mereka. So vision mereka akan sedikit lebih luas daripada musuhnya. Tapi kita beralih kali ini. Legalot, si kapten paling kuat di muka bumi ya, yang tadi sendirian berjuang mati-matian di match sebelumnya. Kali ini RRQ gue rasa akan bermain sedikit lebih safe lagi karena mereka tidak ingin mengulangi kesalahan mereka di match-match sebelumnya. Iya betul banget. Dan Dihidupin. juga poinnya si Ruli tadi Sendirian soalnya tadi dia. Akhirnya dihidupin lagi tuh. udah hidup lagi. Tetapi ini sedikit ke distraksi mereka teman-teman poin. Karena dengar ada vehicle yang jalan di depan mereka. Saya sekali ya Langsung parkir loh. parkir. Itu langsung lagi nunggu, please lewat, parkir. Waduh, Langsung dia, keringet dingin. dan itu pun datangnya ke area pertahanan daripada Void. Terlebih lagi dari sini mungkin mereka emang benar-benar nggak sadar bahwa ada Void 69 yang udah stay along di area sana dan bakal siap Awas. ngegap pada Tahu udah loh. kelihatan langsung
kena critical damage dari senjata Ezekin. Masih ada satu orang lagi di dalam lorong di depan sana, tentunya udah diaktifkan skill clue yang bakal membaca di mana posisi musuh. Dan kali ini sesnya ini menjadi satu malapetaka bagi Jer yang harus bertahan daripada gempuran. Tapi untungnya dia jongkok. Tapi ya lu posisi kayak gini lu mau seberapa lama lu diem, itu bakal susah gitu kan. Nggak akan bertahan lama. Tapi kita lihat juga dari teman-teman tim Voin ternyata masih cukup survive ya. Dimana kali ini mereka masih belum ada yang hilang, bahkan Ruli pun berhasil dihidupkan. Jadi mungkin akan sedikit mendelay pergerakan dari teman CSGO Boba karena dia benar-benar nggak bergerak. Dia benar-benar respect banget sama musuhnya. Jadi dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dari segi resource yang masih belum begitu banyak, jadi dia respect kali ya sama CSGO Boba. Dan kita beralih ke arah teman-teman dari tim Rans, dimana Iki dengan vehicle-nya melakukan rotasi yang gue yakin ini yang harusnya suara vehicle mereka memancing musuh yang ada di sekitar mereka. Ya, begitu pula juga dengan Dewa tentunya. Udah geram banget nih melihat orang yang pakai vehicle. RRQ pun bakal kedatangan tamu. Di mana area fields-nya kali ini akankah menjadi tempat untuk ajang balapan ataukah ajang berperang? Karena di mana-mana dia pakai vehicle, motor 2, tukar 1. Ini juga dipakai sama Razor dan tentunya udah mulai turun. Dewa Ubed mulai coba untuk berbuat. Ditabrak satu orang Dewa. Razor berhasil mendapatkan critical damage dan kali memasak. Tapi udah terhalang oleh beberapa tackle di depan sana. Razor satu mau jatuh sekaligus jatuh di tangan Razor dan kali satu orang tersisa. Di manakah dirimu Ubed? Masih bakal coba untuk dicari. Rupanya bakal kelihatan. Coba untuk di-secure ke arah depan. Bakal merasakan critical damage. Damage per secondnya masuk dari senjata VSS, mencoba untuk dihancurkan. Motornya pun nyangkut. Ubed dalam bahaya. Dan itulah dia darahnya benar-benar sekaratul maut. Namun di sisi lain sudah kita lihat juga terbangnya daripada laser. Dan itulah dia. Dewanya pun gak cukup kuat dan harus posisi ke-10 rata di tangan RRQ. Goodbye Dewa United di round terakhir. Ternyata tadi pergerakan yang cukup ceroboh gue rasa dengan beberapa vehicle yang menjadi balapan ya. Sampai ini berhasil tumbangkan. Kita beralih lagi nih ke rumah air, dimana udah ada tim Dragon Phoenix kali ini. Aduh, Jatra terlalu polos keluar rumah. Ada tembakan lain dari WNB kali ini yang tersisa 3 player aktifnya saja. Coba untuk memberikan high pressure ke arah Dragon Phoenix, tapi respon Guol yang cukup baik. Ini Lord coba dihirup terlebih dahulu. Ini ruang geraknya terbatas banget, banyak banget Guol, dan kita tahu rumah kayak gini tuh kecil banget. Tapi Dragon Phoenix menyisakan satu playernya aja, dimana satunya itu Nok Susana. Susah banget buat di revive dengan kondisi jarak yang sangat dekat dengan musuhnya seperti ini gitu kan. Coba dicari lagi tapi masih cukup sustain di dalam Guolnya, di dalam rumahnya, sorry maksud gue, di bawah rumah. Dan ini dari UNB sendiri masih mencari-cari di mana nih kira-kira dari sana Malai. Tapi kalau menurut gue bakalan susah, dan bahkan mereka ngidupin satu playernya. Jadi 4 lawan 1 ini Maal sih harus cosplay benar-benar jadi undur-undur kayak di bawah. Rumah nggak ketahuan, bahkan apakah akan ditinggalkan begitu saja itu dari UNB, apakah akan selamat? Ya sepertinya sih emang selamat, karena kalau di posisi itu emang betul sulit gitu. Kalau kita lihat juga di sisi lain kali ini rupanya Void 69 bakal saling adu granat ke arah depan. Masih sempat untuk diselamatkan, dan lebih tepatnya Rico Boy agak bisa untuk di-revive, dan 2 orang tadi udah berhasil keculik. Kalau sedikit kita ngelihat dari satu orang Maal ya, posisi Maal itu ibaratnya kayak Hamzah Wasol nggak sih? Apa tuh? Yang ada di tengah-tengah kalimat. Ada tapi nggak dianggap. Ada tapi nggak dianggap. Sakit banget men. Lu yang di rumah jangan ngerasa. Iya aduh. Karena takutnya lu ngomongin dia tapi yang ngerasa tuh survivors yang di rumah. Gitu ya. Jadi ya udah emang nggak ada yang nganggap gitu. Kita balik lagi ke arah gamenya nih Azuri, daripada nganggap yang nggak ada. Udah langsung aja lihat di dalam jendela. Coba dimasukin rumahnya. Buta tidak bisa melihat apapun. RRQ kali ini masih untuk melemparkan beberapa bom juga untuk mendelay pergerakan dari musuhnya. Tapi tembakan demi tembakan masih diluncurkan. Aura kali ini, halo RRQ, langsung saja masuk, di mana satu player dari tim RRQ, bahkan 2 orang di sini harus ditumbangkan. Terus 2 playernya aja coba untuk kabur, namun tidak semudah itu, langsung dicegat begitu saja. Ajix pun berhasil jatuh. Galang dan Kenzi di sini mencari sedikit celah. Ajix akan coba untuk diselamatkan terlebih dahulu, menambah manpower teman-teman dari Aura Ignis. Dari belakang momen revive yang terganggu, ternyata Kenzi bermain cukup cepat, namun ternyata backup yang cukup cepat juga dari teman-teman RRQ. Legalot di sini, ini dia kapten paling kuat di muka bumi, berhasil meluluh lantakan teman-teman dari Aura Ignis. Ya benar-benar unjuk gigi ya kapten
kapten terkuat di muka bumi kali ini dengan peran yang benar-benar penting, berhasil juga untuk meratakan sang naga kita. Namun di sisi lain sang macan putih bakal coba untuk bersinggungan, granatnya di mana-mana. Zack sebelum bakal tumbang. Arul kali ini masih mencari beberapa satu PHP dan coba digunakan. Zacknya berhasil coba untuk hidupkan, ditembak ke depan. Arul adu mekanik, di mana kali ini sendirian dia bakal coba. Terjatuh. Rupanya musuh adalah Rusty Sport kali ini. Ingin 19 match standing, satu orang berhasil untuk dijatuhkan. Jujun save the day kali ini. Berhasilkah dia untuk merevive temannya, karena lebih tepatnya Rans gak ada lagi. Teman-teman daripada Rans langsung di ending begitu aja. Zacksnya pun lebih tepatnya masih bisa untuk di revive. 3 poin eliminasi. Rasya ditarik keluar, Zacknya masuk. Oke, Jujun save the day ternyata buat teman-teman dari EVOS Immortal tadi ya. Walaupun bertumbangan satu persatu, tapi masih berhasil untuk diselamatkan oleh adanya Jujun. Tapi Rans pun kembali hadir lagi dan lagi di map Purgatory, map terakhir kita ya. Walaupun tadi terlibat pertarungan yang cukup cukup berbahaya, tapi mereka masih bisa untuk masuk ke dalam gamenya kembali. Iya, kalau gue jadi Zack itu emang bener-bener panik sih. Karena dia ke kiri granat. Tapi itu banyak banget tadi granatnya, bahkan bener. Arul pun terkena splash damage beberapa kali gitu kan dari granat-granat yang bertaburan gitu. Arul tadi cepet sisa 80 HP aja. Walaupun bisa masukin beberapa damage juga ke arah musuhnya, tapi emang Jujun dengan posisi yang cukup baik tentunya tadi di arah atas akhirnya bisa untuk melakukan backup terhadap teman-temannya gitu. Ya, apalagi dia juga kan menggunakan skill Skylar. Skylarnya itu belum digunakan ketika dia ngeliat ada satu glue wall dan dia udah nyadar darah daripada musuh itu emang benar-benar sekarat maut. Apalagi dia menggunakan senjata MG7, langsung dikeluarkan skill dari Skylarnya, hancur glue wall walaupun udah terpasang. Tetapi di sana dia melihat masih ada satu chance supaya bisa natakin satu orang tersisa. Dia menekat banget maju walaupun sendirian, dan alhamdulillahnya Jujun berhasil men-take down satu orang tadi daripada Rans. Sehingga 3 orang temannya ini masih bisa, 2 orang temannya maksud gue udah berhasil dihidupkan kembali. Iya, sebenarnya tadi Jujun udah tumbangin satu, dia langsung gerak cepat untuk revive salah satu temannya. Akhirnya ada bala bantuan dan bisa dapetin 2 orang sekaligus, dan langsung EVOS Immortal masuk ke arah zona. Tapi kita lihat di sini ada yang cosplay jadi rumput mungkin ya. Ada vehicle yang sudah mulai terdengar juga, cukup seram nampaknya, tapi sudah semakin dekat. Apakah yang akan terjadi? Zona pun sudah sedikit menyempit. Tentunya kita lagi beralih ke arah teman EVOS Immortal, di mana di seorang Arul, bahkan Mansnya pun berhasil ditumbangkan Zack kali ini. Coba untuk menyelamatkan teman-temannya. Aduh, Jujun pun menyusul Zack tersisa seorang diri kali ini, harus menghadapi teman-teman dari RRQ, di mana Legot mungkin dan teman-temannya tidak akan melepaskan seorang Zack. Akan coba langsung diberikan sedikit tekanan yang lebih parah lagi, tapi ternyata EVOS Immortal harus puas di posisi ke-8. Sayang sekali. Oh my god. RRQ, the real of mesin tua. Mesin tua. Mesin old ya. Mesin old, bener-bener mesin old banget, tua banget. Karena apa ya, dia panasnya terakhir 12 panasnya kilo. terakhir 12 kilo masih bener, untuk 4 orang. Dan kita lihat, kita nungguin permainan dari RRQ yang kayak gini, tapi ternyata mereka baru panasnya di round terakhir ya. Mesin tua banget ya ternyata mesin dia. tua banget, panasnya di akhir. Dan kalian juga Jatra, lebih tepatnya tadi yang udah nge-cosplay jadi rumput, udah berhasil memukul satu persatu, diam banget. Dan kali ini main Putra mengkokong satu granatnya, walaupun belum on point karena Jatra nggak bakal tinggal diam begitu aja. Darah yang sedikit demi sedikit bakal terkuras oleh skill yang emang udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Di sisi juga maybe lagi dan lagi RRQ pun emang bener-bener beringas kali ini. Ketemu musuh Tataki nih, kita jatuh 2 orang easy peasy. Udah bakal melihat 1 orang tentunya masih bisa untuk di pick off, namun masih ada ke fire. Oh my god, 15 kill. 15 kilo. Itu Pac-Man, lu lihat gak sih kalau kalian lihat permainan dari RRQ ini fast handnya gila banget. Tadi Pac-Man ya, itu tuh dia kayak agak sedikit diem, dan begitu musuhnya kelihatan dia langsung nembak, langsung mati loh. Iya betul banget. Itu gerakan tangannya gila banget, responnya sih fast hand banget. Fast hand, terus awarenessnya tinggi banget. Jadi ketika dia lihat ada sedikit pergerakan, dia langsung siapin weapon dia langsung tembak gitu kan ke arah musuhnya. Itu gila banget. 15 kill RRQ. Gokil banget sih RRQ. Oh my god, headshot. Itu kalau gue jadi musuhnya, gue langsung istighfar sih, kaget banget cuy. Sumpah, senjata MX2B atau Baretta ya memang kalau kita notice kena badan pun damage-nya bakal kecil banget, atau paling mentok 150. Itu otomatis kena kepala karena one shot 1 kill banget. One shot 1 kill. Itu bidikannya pas banget loh ya. Guys, sorry guys, gue teriak, gue beneran kaget soalnya kayak kalau gue jadi musuh itu gue kaget banget loh, nggak disangka-sangka ada tembakan dari sana gitu kan. Iya, dan juga kalau kita lihat RRQ sang mesin tua berhasil merevive kapten terkuatnya yaitu Legaelot, mengorbankan Razor untuk masuk ke dalam zona.
demi seorang kaptennya agar bisa bertahan hidup. Dan kali juga Ses nggak bakal tinggal diam, nggak bakal aman begitu aja karena Zoom di depannya udah bakal siap menyambangi kediaman mereka. Tentunya udah berhasil dipilih satu orang. Lemparkan lagi satu granat dari seorang Gedai ke arah depan sana. Walaupun belum terlalu on point. Kalau kita juga di sini udah harus terjatuh satu orang tadi. Dan berhasil di revive dulu. Yes, betul sekali. Dari Zoom kali ini cukup tertekan dengan CSGO Boba. Tapi aduh, granat balasan yang langsung on point begitu saja. Menumbangkan seorang Gedai dan bahkan langsung dipulangkan. Di sini coba untuk melakukan satu upaya revive dari seorang Putra. Dan teman-teman dari tim Zoom walaupun harus kehilangan satu anggota pemainnya, tapi mereka juga berhasil membalaskan kematian temannya, yaitu satu player dari CSGO Boba itu. Gedai pun hilang, tapi Ayes dengan sangat cepat dihilangkan oleh seorang bocil dari jarak yang cukup jauh. Cukup mengagetkan tentunya. Tersisa 2 player aktif saja dari teman-teman Zoom Esport, Lukman dan juga Putra 15 dengan posisi yang tidak enak sama sekali. Mereka kalau mau rotasi udah ada CSGO Boba di depan. Jadi mau gak mau pilihan mereka hanya bisa melawan CSGO Boba atau memutar dengan sangat jauh. Tapi ada orang lain ternyata dari arah belakang. CSGO Boba cukup terjepit, ada UNB di mana Smile juga harus jatuh begitu saja. Sensei pun menyusul. Tersisa satu player lagi, Rico Boy mencari jalan yang lain, namun menurut gua sangat sulit. Terus-terusan di-pick sama teman-teman dari tim CSGO Boba, namun bocil ternyata menerima tembakan yang cukup sakit dan berhasil ditumbangkan Azuri. Ya, ini dia kalau kita lihat the king of the king, di mana RRQ masih bertahan survive walaupun Razor yang tadi tertumbangkan begitu aja berhasil untuk revive dan di sisa tereliminasi serta puas di posisi kelima dari tim UNB. Gila, RRQ tidak sadar kalau di belakang mereka itu masih ada satu orang yang mana mereka hanya terfokus ke arah tim SES dan kali ini melakukan satu inisiasi bergerak maju. Di mana kapten? Gailotnya ada. Apakah gerangan dirimu kapten? Kenapa kamu lebih memilih untuk berenang ketimbang berlari? Di depan sana triple kill didapatkan. Last man standing daripada Zoom masih bertahan dan kali ini 9 orang tersisa Juli. Tapi bagus banget ya, tadi kan kita lihat Zoom itu ada 2 orang, yang satunya benar-benar nahan CSGO Boba. Dia ngasih jalan buat temennya untuk cabut ke jalan yang lebih aman lagi daripada CSGO Boba. Tapi itu tadi pertanyaan gue sama banget kayak lu ya Zuri. Itu kenapa dia tadi dari legal memilih untuk menggunakan kendaraan yang akhirnya dia harus ditumbangkan dengan kendaraannya yang meledak gitu. Dan sayang sekali dengan 15 poin eliminasi mereka puasnya di posisi keempat aja. Padahal kalau bisa buyah itu gila banget pas di poinnya. Tapi kita lihat juga dari tim poin 69 kali ini coba untuk memotong rotasi dari teman-teman CSGO Boba yang sangat sulit. Kupol juga berhasil ditumbangkan begitu saja, di mana ada satu player tim Zoom atau Putra 15 yang sudah mulai terspot kehadirannya oleh seorang Jer. Kali ini tembakan yang cukup sakit. Zoom Esport pun harus posisi ketiga. 2 tim tersisa kali ini dari tim poin masih cukup aman mencari satu musuhnya. Di manakah engkau berada Penta? Tidak bisa berbuat banyak dan CSGO Boba CSGO Boba pun tumbang begitu aja dan buaya di tangan tim Point 69 Esport. Congratulations. Wow. Kita